Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Ucuk Darussalam, STMT, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Bisnis Big Data yang saya ikuti. Perkenalkan, saya Sufabias Bede Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 240201020941 pada mata kuliah Bisnis Big Data jurusan S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan sedikit membreakdown terkait dengan data penjualan fast moving consumer good yang telah disediakan oleh kompas.co.id. Secara umum, fast moving consumer good adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari yang penggunaannya cepat sehingga dia juga konsumsinya cepat habis dan pergerakannya lumayan cepat di pasaran. Baik, kita akan breakdown informasi dari laporan yang diberikan pada halaman tersebut. Seperti apa? Nah, secara umum pada laman tersebut memberikan 4 garis besar terkait laporan baik itu penjualan ataupun produk-produk yang sudah dijual seperti itu. Dan kita akan breakdown satu-satu nih terkait grafik-grafik yang diberikan. Baik, untuk grafik yang pertama dapat dilihat grafik pie ini menunjukkan distribusi nilai penjualan fast moving consumer good berdasarkan kategori produk pada tahun 2023. Nah, grafik ini, mohon maaf. Nah, untuk grafik ini menampilkan total nilai penjualan fast moving consumer product diperkirakan mencapai 57,6 triliun pada tahun 2023. Dan beauty care adalah kategori yang mendominasi dengan kontribusi 49% dari total nilai penjualan, disusul dengan kategori food and beverage sebesar 20,4% dan health 18,7% serta diikuti oleh mom and baby sebesar 11,9%. Nah, di sini dapat kita telaah ya kalau kategori beauty and care merupakan produk yang mendominasi. Nah, itu adalah data yang ingin disampaikan oleh pemilik laman, menunjukkan bahwa sektor kecantikan dan perawatan pribadi adalah area yang sangat potensial dalam pasar e-commerce fast moving consumer goods seperti itu. Dan food and beverage serta health mengikuti sebagai kategori yang juga signifikan, bahwa konsumen e-commerce juga sangat tertarik pada produk-produk tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada grafik atau informasi mengenai nilai penjualan dan kuantitas penjualan, sales value growth dan sales quantity growth. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan nilai penjualan dan pertumbuhan kuantitas penjualan dalam sektor fast moving consumer goods pada tahun 2023. Dan untuk sales value growth-nya sebesar positif di 1,03%, mengindikasikan bahwa nilai penjualan mengalami kenaikan sebesar angka tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya, setara dengan tambahan 576 miliar. Dan untuk sales quantity growth-nya tumbuh positif di angka 2,75% dari tahun sebelumnya, setara dengan penambahan 42 juta unit. Nah, meskipun nilai penjualan mengalami peningkatan yang moderat, angka yang lebih tinggi dapat pada pertumbuhan kuantitas penjualan yang bisa menunjukkan adanya peningkatan permintaan juga terhadap produk fast moving consumer goods. Nah, kenaikan kuantitas lebih besar itu daripada nilai penjualan dapat mengindikasikan bahwa harga rata-rata produk mengalami penurunan atau stabil, meskipun volume penjualan meningkat. Kalau itu ingin ditelaah lebih lanjut ya, teman-teman. Dan untuk gambar yang ketiga atau grafik yang ketiga, ini prediksi pertumbuhan pasar fast moving consumer goods di tahun 2024. Grafik batangnya menunjukkan perkiraan pertumbuhan fast moving consumer goods ini di e-commerce pada tahun 2024 akan diprediksi lebih dari 59 triliun dengan pertumbuhan 3% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Dengan informasi yang diberikan tersebut, prediksi pertumbuhan sebesar 3%, pasar FMCG atau fast moving consumer goods diperkirakan akan terus berkembang meskipun dengan laju yang sedikit melambat.
Dan grafik ini mencerminkan potensi stabilitas pasar fast moving consumer goods dalam jangka pendek dan menunjukkan bahwa sektor ini masih dapat berkembang meskipun ada tantangan dan perubahan ekonomi global. Jadi istilahnya grafik tersebut untuk meyakinkan nih para investor atau pengguna data yang lain bahwa akan ada prediksi positif, tren positif di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2024. Kemudian untuk grafik atau yang terakhir, yaitu terkait sorotan kategori beauty and care highlight. Nah, grafik ini menggambarkan kategori produk yang paling populer dalam sektor beauty and care, mendominasi dengan pangsa pasar 39,4%, diikuti oleh body care sebesar 13,7%. Dan produk perawatan wajah seperti face moisturizer dan facial cleanser menjadi produk yang diminati dalam kategori ini. Nah, face care sendiri merupakan menjadi produk utama menjaminkan tren kecantikan di mana perawatan kulit yang sangat penting bagi konsumen. Dan body care meskipun dia lebih kecil pangsa pasarnya menunjukkan bahwa perawatan tubuh juga melalui permintaan yang signifikan, khususnya dalam produk seperti sabun dan body lotion. Nah, ini juga data ini sangat bisa dimanfaatkan ya oleh investor ataupun untuk penggiat bisnis usaha bahwa tren di Indonesia itu seperti ini loh sekarang dalam kategori fast moving consumer product seperti itu. Nah, kalau dapat kita simpulkan, laporan ini secara keseluruhan menggambarkan pertumbuhan pesat dalam pasar fast moving consumer product di e-commerce dengan beauty dan care sebagai kategori teratas. Itu yang dapat kita tangkap dari sekian banyak gambar tersebut ya. Dan kenaikan kuantitas penjualan lebih tinggi dari nilai penjualan yang menunjukkan bahwa pasar fast moving consumer goods ini semakin terbuka bagi konsumen dengan harga yang lebih terjangkau. Dan proyeksi pertumbuhan di tahun 2024 diprediksi atau menunjukkan potensi stabilitas dan perluasan lebih lanjut di sektor ini di masa depan. Itu mungkin yang ingin di-highlight ya oleh pembuat grafik ataupun penyedia data, dan kita akan lebih dalam lagi untuk menelaah apakah laporan kinerja tersebut sudah memenuhi syarat sebagai report in business intelligence. Bisa kita jelaskan. Nah, laporan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari business intelligence juga tentunya. Karena apa? Karena mengumpulkan data penjualan dan menganalisanya untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Nah, bisnis intelligence sendiri melibatkan proses mulai dari pengumpulan data, integrasi, analisis, dan juga presentasi yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang dapat mempengaruhi strategi bisnis dan keputusan operasional maksud saya. Nah, mungkin kalau untuk sedikit evaluasi ya, laporan tersebut mungkin kurang dalam hal analisis prediktif dan preskriptif, yang juga merupakan bagian penting dalam bisnis intelligence sendiri untuk memberikan rekomendasi tindakan atau prediksi ke depan. Untuk memenuhi persyaratan bisnis intelligence secara menyeluruh, laporan harus mencakup tidak hanya analisis tren historis, tapi juga proyeksi atau solusi berbasis data untuk keputusan masa depan. Jadi untuk data yang sudah diberikan tadi, itu hanya menggambarkan hasil yang sudah diperoleh sejauh ini. Nah, kalau misal bisnis intelijen itu harusnya lebih diolah lagi. Seperti tadi salah satunya untuk tren di tahun selanjutnya itu harus lebih diolah lagi untuk meyakinkan pembaca atau pengguna data ini bahwa memang ada beberapa keputusan yang bisa dibuat berdasarkan data-data yang sudah diperoleh di tahun ini atau tahun sebelum-sebelumnya. Itu lanjut. Nah, apakah laporan tersebut memenuhi kriteria sebagai metode pengolahan big data dan menghasilkan informasi untuk pengguna? Nah, laporan ini menurut saya sudah memanfaatkan teknik pengolahan big data seperti data mining dan analisa prediktif untuk menggali pola dalam perilaku konsumen dan tren penjualan. Nah, big data analytics berfokus pada pengolahan volume data yang besar dan kompleks yang tercermin dalam laporan ini. Menurut materi tentang big data dan analisis yang telah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, meskipun laporan ini berhasil mengolah data besar, laporan tersebut bisa lebih ditingkatkan dengan mengintegrasikan pemrosesan secara real time atau menggunakan teknik yang lebih kompleks seperti analisis sentimen atau model prediktif yang lebih mendalam untuk memberikan informasi yang lebih berharga dan berguna bagi pengguna. Jadi bisa lebih ditingkatkan lagi dalam visualisasi datanya seperti itu. Kemudian
menurut saya, apakah kelemahan report sales dan venue revenue dari konsep visualisasi yang ditampilkan dalam web tersebut? Nah, menurut saya, kelemahan utama dari visualisasi yang disampaikan adalah kemungkinan adanya elemen grafis yang berlebihan, seperti penggunaan grafik 3D yang tidak diperlukan, yang di pie chart tadi ataupun di eh, tren positif tadi itu menggunakan data yang sebenarnya bisa lebih disederhanakan lagi agar tampilan data bisa kita pahami dengan baik gitu. Karena menurut saya prinsip desain visualisasi data yang disarankan oleh Tufte itu grafik 3D seringkali menyulitkan pembaca untuk membandingkan data secara efektif. Nah, sebaiknya visualisasi lebih disederhanakan dengan penggunaan grafik batang untuk perbandingan dan grafik garis untuk menunjukkan tren. Selain itu, visualisasi dapat ditingkatkan dengan menambahkan interaksi seperti filter atau drop down yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi lebih dalam sehingga membuat visualisasi lebih informatif dan menarik seperti itu. Jadi sebenarnya menurut saya secara garis besar sudah bisa dipahami, namun alangkah lebih baiknya eh, pie chart ataupun grafik itu lebih disederhanakan lagi. Apabila memungkinkan, bisa ditambahkan fitur-fitur seperti filter atau drop down sehingga pengguna ini bisa fokus seperti itu. Dia ingin mencari data apa dan trennya seperti apa di tahun berapa seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah hasil analisa dari grafik yang disediakan dalam web tersebut mudah dipahami dan gain knowledge? Nah, hasil analisis dari grafik yang disediakan cukup mudah dipahami oleh pengguna termasuk saya yang memiliki pemahaman dasar tentang data bisnis. Meskipun tidak terlalu dalam, namun dari gambar dan juga deskripsi yang diberikan itu sudah lumayan untuk saya sebagai pembaca untuk mendapatkan pengetahuan. Namun, untuk audiens yang lebih luas, tambahan konteks atau penjelasan lebih lanjut akan sangat membantu. Nah, menurut prinsip visualisasi yang baik, grafik sebaiknya disederhanakan dan ditambah seperti yang saya sampaikan tadi dengan keterangan atau legenda yang mudah dipahami. Untuk meningkatkan pengetahuan yang diperoleh dari grafik tersebut, laporan ini bisa memasukkan analisis prediktif dan deskriptif yang memberikan rekomendasi atau prediksi berdasarkan data yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Karena persepsi orang berbeda ya, ada yang tidak tahu nih data ini maksudnya apa atau kedepannya maksudnya ini trennya menunjukkan seperti apa. Nah, apabila itu nanti ditambahkan nih, kalau misalkan dari hasil data seperti ini, trennya akan seperti ini, itu akan sangat memudahkan pembaca untuk mendapat informasi yang lebih lagi. Seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk secara keseluruhan sudah sangat bagus laporan ini untuk pembaca mendapatkan informasi dan bisa diperbaiki lebih lagi nih apabila memang ada dana dan juga eh, teknologi yang bisa digunakan bisa mengadopsi praktik bisnis intelijen yang lebih canggih seperti tadi ada drop down, filter dan lain sebagainya. Kemudian meningkatkan visualisasi karena seperti yang saya sampaikan tadi masih ada di pie chart terutama ya, itu datanya sangat kecil untuk dibaca. Mungkin kalau kita menggunakan garis, grafik garis itu akan lebih mudah untuk dibaca dan memanfaatkan alat dan metode big data yang lebih kuat untuk menghasilkan wawasan yang lebih mendalam bagi pengguna. Dari saya sekian, mohon maaf apabila masih terdapat informasi yang kurang jelas atau ternyata masih bisa ditambahkan lagi. Oleh itu, saya akan tetap belajar ke depannya untuk menambahkan informasi-informasi terkait visualisasi dari bisnis big data itu sendiri. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.